warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam jumpa kembali bersama saya Aditya Suryo Diningrat. Kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang cara membekam. Buat teman-teman yang ingin belajar membekam, boleh simak video saya, karena bekam ini adalah terapi yang sangat ampuh, bisa untuk mengobati semua jenis penyakit. Tapi sebelum kita simak video cara membekamnya, silahkan like, subscribe, dan komentar, serta jangan lupa tombol loncengnya untuk selalu mendukung video-video terbaru dari saya. Dan mari kita simak video cara membekam bersama saya. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita bekam seluruh tubuh badan pasien, kita baluri ya dengan oil ya, dengan minyak yang licin agar kulit tidak panas ya. Teman-teman bisa lihat saya di sini ya, itu saya memasang kaping-kaping bekam itu di bagian antara tulang punggung ya sampai tulang ekor. Nah, kita ambil yang dagingnya ya, sebelah kanan dan sebelah kiri ya teman-teman ya. Itu kita pasang semuanya, itu kita sebelah kanan sebelah kiri. Itu memang karena di situ itu memang urat besar ya, yang biasa dirasakan di situ pegal atau capek-capek ya, ada di situ. Dan nanti setelah kita bekam itu akan menghasilkan rasa yang enak ya. Dan ini di bagian samping ya, kita pasang juga samping kanan dan samping kiri ya, kita pasang. Dan kita juga pasang ya di bagian tengah tuh ya, di bagian tengah tulang itu untuk melancarkan darah yang ada di bagian tulang kepala ya, leher sampai ke tulang ekor ya. Itu kita juga pasang leher bagian kanan dan di bagian kiri ya teman-teman. Itu kita pasang. Setelah kita terpasang semua kaping bekam, kita diamkan selama 7 sampai 10 menit ya. Nah, setelah sudah kita diamkan, lalu kita siapkan jarum ya. Ini jarum ya, kita siapkan jarum, itu jarum baru ya teman-teman ya. Kita harus menggunakan jarum baru biar agar steril ya. Kita pasang ke tempatnya seperti pena ya teman-teman. Kita pasang seperti tempatnya, ada tempatnya seperti pena ya. Lalu kita buka satu persatu. Nah, cara membukanya kita tarik gitu ya, kita tarik. Ada centilan yang di atas itu kita tarik aja, nanti lepas. Jadi jangan membuka, kita main tarik aja kapingnya, itu nggak akan terbuka. Jadi kalau kita buka, kita tarik ya teman-teman. Nah, kalau kita tarik itu anginnya kempes ya. Setelah itu dia akan lepas sendiri kalau kita buka di situ. Disitulah yang untuk menahan angin di saat kita menarik ya. Di situ seperti ada karetnya. Kita tarik satu persatu dan kita tusuk ya teman-teman ya. Itu setelah itu kan baal ya teman-teman ya, itu baal. Jadi rasa sakitnya tidak ada ya. Tapi tergantung jenis kulit ya kalau untuk rasa ditusuk jarum. Nah, kita tarik di bagian ujungnya itu teman, untuk membukanya ya. Kita tusuk di situ kira-kira itu sekitar ada 15 atau 20 tusukan ya teman-teman ya. 15 atau 20 tusukan. Bisa banyak nggak apa-apa kok teman-teman ya, banyak juga nggak apa-apa. Kadang ada sampai 25, ada sampai 30 tusukan ya. Itu kita tusukkan itu ya, kalau kita banyak tusukan itu, kalau pas kita buka bekamnya itu hitam banget ya. Dari itu hitam itu darah yang keluar.
kita tusuk satu persatu ya teman-teman, dan kita bukanya juga satu persatu agar biar si pasien tidak merasakan rasa yang sakit. Jangan kita buka terlalu banyak, karena nanti yang di bagian terakhir itu kalau kita buka terlalu banyak rasa baalnya sudah hilang. Jadi kalau satu-satu itu masih baal ya teman-teman ya. Kalau satu persatu kita buka itu masih baal dan pasien tidak akan merasa sakit. Kalau kita banyak-banyak buka kapingnya terus kita tusuk satu persatu, itu biasanya yang terakhir itu rasanya sakit ya. Tapi kalau kita satu persatu itu tidak sakitnya. Ini bagian pinggang semua kita bukain ya teman-teman ya, satu persatu ya. Kita buka, kita tusuk dan kita sedot ya, untuk mengeluarkan darah toksin-toksin ya, darah kotor yang ada di dalam tubuh manusia ya, tubuh pasien ya. Kita satu persatu kita buka, kita tusuk dan kita sedot kembali ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih cara saya membekam. Teman-teman bisa belajar dari sini di bagian titik-titik. Anda bisa lihat ya teman-teman, titik-titik mana yang saya bekam. Dan di sini pasien saya itu sedang mengalami demam ya, demam tinggi ya, panas, dia panas dalam, dia agak pilek, batuk ya ini. Tapi setelah kita bekam, komentar dari pasien itu katanya merasa enteng. Nah itu di bagian tengah juga kita ambil ya darahnya, agar di bagian tulang itu lancar juga ya. Terus kita leher ya, bagian leher juga kita tusuk, kita buka, kita tusuk satu persatu dan kita sedot kembali ya. Setelah kita sedot itu kita tidak terlalu lama ya teman-teman, itu berkisar hanya 3-5 menit ya, hanya 3-5 menit. Jangan terlalu lama di saat dikeluarkan darahnya ya, karena nanti kulitnya akan kalah. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini setelah 3 menit lebih nih, darah-darah yang keluar nih teman-teman ya, hitam kental ya, itu banyak juga. Itu kalau dikumpulin mungkin lebih dari 1 gelas ini lebih ya, ada 200 cc ini kalau semua dikumpulin ya. Dan teman-teman bisa lihat hasil darahnya di sini. Kita harus bersihkan satu persatu ya. Pertama saya menyiapkan itu kantong plastik ya, kantong plastik untuk menaruh tisu yang ada darahnya ya. Nah kita buka satu persatu ya teman-teman ya. Kita bukanya juga satu persatu sambil kita bersihin darahnya. Teman-teman bisa lihat kita menggunakan tisu dan bekas darahnya pun tidak ada lagi ya kalau sudah lewat dari 3 menit ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih darahnya seperti apa. Tuh seperti daging ayam, hati ayam tuh ya, kental sekali ya. Itu kental dan hitam ya teman-teman, warnanya hitam. Itulah racun-racun yang ada di dalam tubuh manusia ya teman-teman, dan itu harus kita keluarkan karena itu racun. Kalau sampai masuk ke darah pembuluh, nah itu akan menjadi penyakit. Nah ini hitam bener ya teman-teman, kental hitam. Kita buka satu persatu dan teman-teman bisa lihat kaping yang setelah dibuka, bekasnya memang ada tapi tidak lagi keluar darah. Nah ini teman-teman lihat darahnya nih ya, kental sekali. Itu kalau di itu enggak terlalu amis ya, baunya tidak terlalu amis atau anyir ya. Nanti kalau amis beda bahasa karena bahasa Indonesia kayak bahasa ya. Teman-teman bisa lihat nih darahnya, tuh kental sekali ya teman-teman ya. Ini akan membuat badan si pasien ini terasa enteng ya, nanti enteng bener rasanya. Dan teman-teman jangan takut karena bekam ini adalah anjuran dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan diakui oleh 19 negara bahwa terapi bekam ini sangat ampuh ya.
Nah, darahnya hitam kental. Wah, pokoknya ya lumayan ya. Dilihatnya seperti ngeri sekali, tapi padahal ini tidak ya. Ini tidak sakit ya teman-teman ya. Ini tidak sakit. Hanya awal pertama ditarik aja agak terasa sakit, dan itu berkisar mungkin hanya setengah sampai 1 menit sudah rasa sakitnya sudah hilang ya. Pertama ditarik aja, saat ditusuk tidak sakitnya. Kita bersihkan satu persatu, kita cabut, kita ambil darahnya, jangan sampai tercecer ya teman-teman ya. Makanya kita menggunakan tisu agar cepat meresap, dan kita langsung bersihin ya. Teman-teman bisa lihat di sini darahnya seperti gel. Nah, kental ya. Satu persatu kita bersihkan, semua kita bersihkan ya. Itu tidak ada lagi yang mengalir kalau udah dibersihkan ya teman-teman ya. Hanya bekas kaping-kapingnya aja terlihat, dan itu 3 hari sudah hilang ya teman-teman. Itu tinggal 2, kita semua angkat, kita bersihkan semua di bagian leher dan semuanya lehernya ya. Kita ada 2 itu kita bersihkan. Setelah itu, setelah semuanya sudah terbuka, teman-teman harus menyiapkan alkohol ya. Menyiapkan alkohol itu untuk mensterilkan ya, atau mengeringkan bekas tusukan agar cepat sembuh ya. Nah, ini alkohol kita bisa beli di apotik, 70% ya kandungannya. Itu untuk membersihkan bekas darah serta bekas kaping dan bekas lukanya ya. Itu kita taruh di kapas, kita bersihkan satu persatu. Itu agak perih sedikit ya teman-teman, agak perih sedikit, tapi hanya sebentar banget kok rasa perihnya itu. Nah, setelah semua kita usap dengan alkohol biar tidak ada infeksi ya, kita memakai minyak kayu putih ya teman-teman. Minyak kayu putih ini sangat bagus sekali untuk mengeringkan luka ya, bekas luka, atau misalnya teman-teman punya koreng bisa disembuhkan, diolesin dengan minyak kayu putih. Nah, setelah badan selesai itu kita ke kaki ya teman-teman, kita ke kaki. Dan teman-teman bisa lihat di sini saya menempelkan satu persatu kaping. Ada 2 kaping di paha dan ada 2 kaping di betis ya. Di sini nanti setelah selesai nih, pasien akan merasakan kakinya enteng sekali ya. Tapi jujur ya teman-teman, saat kita tarik satu kaki ini dipasang 4 kaping itu rasanya luar biasa ya. Agak rasa sakit itu, cuman ya saya bilang hanya 1 menit ya. 1 menit itu akan terasa sakit, tapi setelahnya tidak. Nah, ini setelah 5 sampai 10 menit kita tusuk ya teman-teman. Kita tusuk satu persatu. Tapi rasa di kaki ini, kulit di kaki itu agak beda dengan kulit di badan ya. Kalau di kaki agak terasa ya, agak terasa tusukan jarum, tapi hanya seperti digigit semut kecil-kecil aja ya. Teman-teman tak perlu takut, karena rasa sakitnya pun itu masih bisa ditahan ya. Satu persatu saya tusuk kaping bekam yang ada di kaki, kita buka, kita tarik dan kita tusuk, serta kita sedot kembali untuk menarik darah-darah toksin ya, darah-darah kotor. Setelah satu persatu ya teman-teman, itu kita tusuk, kita juga harus tunggu ya, tunggu beberapa menit ya. Kalau di kaki bisa lama, beda dengan di badan ya. Kalau di kaki bisa di atas 5 menit boleh,
Tapi ya paling cepat itu 3 menit ya teman-teman. Tapi kalau di kaki boleh di atas 5 menit untuk menunggu di bagian kaki ini darah mengentalnya agak lama ya teman-teman ya. Nah, setelah semua kita tusuk dan kita sedot, kita tunggu ya di kaki itu beberapa menit, bisa 5 menit, dan setelah itu kita bersihkan ya teman-teman. Kita bersihkan kembali satu persatu dengan menggunakan tisu ya. Itu seperti saat kita membersihkan di badan tadi ya, itu kita bersihkan semua, kita sedot satu persatu, dan setelah semua juga bersih itu kita poles dengan alkohol ya, dengan alkohol seperti yang kita lihat di badan tadi ya. Kita poles dengan alkohol, dan juga kita poles dengan, setelah kita bersihkan dengan alkohol, kita kasih dengan minyak kayu putih juga ya teman-teman ya, karena minyak kayu putih ini cepat sekali untuk mengeringkan luka ya. Jadi setelah dibekam ini, misalnya mandi itu sudah tidak ada rasa apa-apa ya teman-teman ya, itu sudah tidak ada rasa apa-apa lagi ya, itu semua karena apa? Kita sudah bersihkan dengan alkohol, dan kita sudah baluri dengan minyak kayu putih ya, dan itu akan merasakan si pasien ini badannya hangat, enak, dan segar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, silahkan teman-teman bisa belajar dari video saya tentang cara membekam ya, cara membekam, dan ini sangat bermanfaat sekali, bisa mengobati semua jenis penyakit ya teman-teman. Tidak usah takut, karena bekam ini adalah termasuk sunnah Nabi. Mungkin sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.